Video ini hanya berisi tes board KineMaster cordless drill 12 volt pada beberapa material. Untuk video review dan cara penggunaan bisa dilihat pada video satunya lagi. Link ada di deskripsi. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan menggunakan mata bor yang tepat agar pekerjaan lebih cepat dan efisien. Ini adalah mata bor untuk besi, bentuknya seperti ini. Sedangkan ini mata bor untuk kayu, bisa dilihat di bagian atasnya seperti ada lancipnya sedikit. Dan ini adalah mata bor untuk tembok, ujungnya seperti pipih. Ini perbandingan ketiganya. Yang kiri adalah untuk besi, yang tengah untuk kayu, dan yang kanan adalah untuk tembok. Sebenarnya masih ada beberapa bentuk mata bor yang lain, tapi ini adalah 3 jenis yang umum dipakai. Yang kedua adalah atur posisi kopling pada posisi bor. Kalau kamu ingin tahu apa fungsi kopling, silakan tonton video bagian pertama agar video ini tidak terlalu panjang. Ya, kita posisikan kopling pada gambar bor ini. Yang ketiga, atur kecepatan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kalau di kecepatan rendah atau nomor 1, saya merasa tenaga bor justru lebih kuat. Kalau benda tipis, bisa di kecepatan lebih tinggi atau nomor 2 agar lebih cepat selesai. Yang keempat, pastikan putaran bor ke arah kanan atau searah jarum jam untuk memasukkan mata bor. Dan yang terakhir, pastikan sudah mengencangkan cuk dengan baik. Mari kita langsung tes. Yang pertama kita coba bor kayu. Kita gunakan mata bor kayu yang ujungnya ada lancipnya. Ya, untuk mengebor kayu tidak ada masalah sama sekali. Sekarang kita coba untuk bor besi tipis. Tidak ada masalah dan bisa dengan mudah dilakukan. Nah, ini adalah yang paling banyak ditanyakan, apakah bisa untuk bor bajaringan atau tidak? Sayangnya, saya tidak punya bajaringan, jadi tidak bisa tes. Tapi saya ketemu material ini yang sepertinya agak mirip dengan bajaringan. Saya akan baut menggunakan baut bajaringan seperti ini. Ini karena pemegang bautnya saya tidak ada magnetnya, jadi saya ganjal pakai kertas. Ini yang bikin lama tidak tembus adalah entah karena ujung bautnya kurang tajam, atau karena saya kurang lurus pegangnya, atau karena faktor lainnya saya kurang tahu juga karena nggak pernah pengalaman pasang bajaringan. Ada yang bilang kalau bor bajaringan harus yang kecepatan putaran tinggi, walau saya nggak tahu apakah memang benar seperti itu atau tidak. Sementara bor KineMaster ini kecepatan hanya 760 rotasi per menit. Kalau dari segi kekuatan sih bor ini nggak ada masalah ya menurut saya. Mari kita coba sekali lagi. Kali ini saya pakai yang speed 2 atau yang lebih kencang. Ya, ini bisa dilihat sendiri bautnya tembus, nggak ada masalah. Hanya saja sekali lagi ini bukan bajaringan, hanya mirip. Jadi saya tidak bisa 100% pastikan. Kalau penonton ada yang ahli bajaringan mungkin bisa kasih komentar. Sekarang kita coba bor besi yang lebih tebal. Ini adalah besi L yang biasa untuk pasang rak. Bisa tembus dengan baik. Kita coba sekali lagi. Sekarang kita akan coba bor besi yang lebih tebal lagi. Saya akan bor bracket rem cakra motor. Untuk bor bahan setebal ini memakan waktu sekitar 1 menit, jadi video saya potong sedikit. Ya, berhasil bisa melubangi besi setebal ini dengan baik, walaupun agak lama. Dan terakhir, ini juga banyak yang tanya, apakah bisa untuk bor tembok? Untuk temboknya saya paku sedikit biar bornya tidak lari kemana-mana. Ini saya paku tidak dalam. Gunakan mata bor tembok. Ya, ini sebenarnya bisa, tapi saya tidak terlalu anjurkan karena bor ini bukan jenis hammer drill, takutnya nanti malah merusak bornya dalam jangka waktu lama.
Kesimpulannya, board cordless Candmaster ini mempunyai kekuatan yang cukup besar dan kemampuannya di luar dugaan ternyata lebih baik dari yang saya kira. Hanya saja kalau untuk pekerjaan profesional, saya lebih menyarankan untuk beli yang sedikit lebih mahal dari merek terkenal karena dua alasan. Pertama, board ini kalau rusak mungkin akan lebih sulit cari spare partnya. Sementara kalau Anda beli board merek terkenal seperti Bosch, Makita, dan sebagainya itu lebih mudah cari spare partnya. Kedua, untuk kerjaan pasang bajaringan dan sebagainya mungkin lebih baik beli yang pakai kabel atau pakai listrik saja, bukan yang pakai baterai karena daya tahan baterai board Candmaster ini kurang dari 1 jam kalau dipakai nonstop dan juga pada paket penjualan cuma dapat 1 baterai saja. Tapi kalau untuk penggunaan rumah tangga saya cukup merekomendasikan board ini karena harganya terjangkau. Ya demikian video kali ini, semoga berguna. Terima kasih sudah menonton.